Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Farhan Khalid dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, kelas F 2019, kelompok bahan pakan 9F, akan menjelaskan tentang amoniasi. Pengolahan amoniasi adalah suatu proses perenggangan ikatan dan membebaskan selulosa dan hemiselulosa agar dapat dimanfaatkan tubuh ternak. Prinsip penting dalam pembuatan amoniasi adalah mempercepat terjadinya anaerob dan mempercepat terbentuknya suasana asam. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan amoniasi: 1. Ketersediaan air dan kelembapan 30% sampai 60%. 2. Suhu dan tekanan 30 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. 3. Ketersediaan enzim urease. Kualitas jerami amoniasi. Jerami yang telah diamoniasi memiliki nilai energi yang lebih besar dibandingkan jerami yang tidak diamoniasi, sebab kandungan senyawa karbohidrat yang sederhana menjadi lebih besar. Amoniasi juga sangat efektif untuk membebaskan jerami dari kontaminasi mikroorganisme dan menghilangkan aflatoksin yang ada di dalamnya. Penggunaan teknologi amoniasi perlu oleh para pemangku kepentingan. Swasembada daging dapat tercapai dan terrealisasi. Pengembangan secara intensif perlu dilakukan agar bisa lebih memberdayakan sumber daya lokal dan menghindari ketergantungan impor makanan ternak. Jerami padi yang telah diamoniasi mempunyai kandungan protein menjadi 2 kali lipat, dari 4% menjadi 9,5%, atau meningkat 100%. Kecernaan in vitro meningkat dari 36% menjadi 73%. Produksi VFA dan NH3 meningkat cukup signifikan karena adanya peningkatan kecernaan dan kadar protein dari bahan pakan yang diamoniasi. Dalam keadaan tertutup, plastik belum dibuka atau dibongkar, bahan pakan yang diamoniasi dapat tahan lama. Ciri-ciri amoniasi yang baik. 1. Timbulnya bau amonia yang kuat. 2. Warna coklat tua dan merata. 3. Tekstur lembut dan lunak meskipun jerami tersebut sudah dikeringkan. 4. Tidak ada jamur pada jerami yang telah diamoniasi. Tata cara pembuatan amoniasi. Pertama, jerami ditimbang sesuai dengan jumlah yang diperlukan. 50 kg jerami dipotong-potong dengan ukuran sekitar 5-10 cm. Kedua, tambahkan urea sebanyak 6% dari bobot jerami padi yang digunakan. Misalnya, jumlah jerami padi yang digunakan 50 kg, maka urea yang dibutuhkan sebanyak 6% kali 50 gram sama dengan 3 kg. Ketiga, disiapkan air bersih sebanding dengan jumlah jerami padi yang digunakan. Misalnya jerami padi 50 kg, maka diperlukan air 50 liter. 4. Disiapkan silo yang dapat dibuat dengan lubang di tanah yang disesuaikan dengan jumlah jerami padi yang diolah. Selain itu, dapat pula digunakan drum atau kantong plastik. Sebelum jerami ditumpuk, alas pada dasar wadah diberi plastik. Selanjutnya, jerami padi yang telah dipotong-potong dimasukkan ke dalam lubang silo. Dapat juga menggunakan wadah plastik, drum, atau lantai semen, sehingga membentuk lapisan setebal 10-20 cm. Keenam, kemudian setiap lapisan tersebut disemprot dengan larutan urea secara merata dan setelah itu disemprot dengan air bersih. Ketujuh, jerami padi disusun sedemikian rupa sehingga membentuk tumpukan ke atas. Dan setelah penumpukan jerami selesai, ditutup dengan rapat menggunakan plastik dan disimpan selama 4 minggu atau 21 hari. Kedelapan, setelah penyimpanan, tutup dibuka, dikeringkan, dianginkan, dan jerami padi amoniasi dapat digunakan sebagai pakan ternak ruminansia. Keuntungan jerami amoniasi. Pertama,
sederhana pengerjaannya dan tidak berbahaya. Kedua, lebih murah dan lebih mudah dikerjakan. Ketiga, cukup efektif untuk menghilangkan aflatoksin. Keempat, meningkatkan kandungan protein kasar. Kelima, tidak menimbulkan polusi dalam tanah. Keenam, memusnahkan telur cacing yang terdapat pada hijauan. Terakhir, meningkatkan kandungan nitrogen, palatabilitas, konsumsi, dan pencernaan. Sekian pemaparan tentang amoniasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.